Pada zaman Nabi SAW dan Abu Bakar belum ada penjara. Ketika banyak bangsa non-Arab yang memeluk Islam dan terjadi banyak pelanggaran syariah, sebagian orang mempraktekkan muamalah yang merugikan pihak lain, ada kebutuhan terhadap penjara yang bersifat permanen. Maka Umar bin Khattab pun membeli sebuah rumah di Mekah yang sebelumnya menjadi milik Sofwan bin Umayyah. Rumah inilah yang kemudian dijadikan sebagai tempat khusus untuk penjara. Karena itu, ini merupakan rumah pertama dalam sejarah Islam yang digunakan sebagai penjara, dan itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Setelah itu baru beberapa tempat digunakan untuk penjara, masing-masing di wilayah Irak dan Syam. Umar pula lah khalifah yang pertama kali memberikan perhatian besar dalam pembangunan kota-kota baru, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan kebijakan Tamsir al-Amsar. Ketika kaum muslim berhasil kota Al-Abilah, Irak pada bulan Sya'ban tahun 14 Hijriah, maka pilar-pilar tentara yang telah membebaskan kota tersebut, yaitu 600 personel menetap di sana. Setelah itu, Utbah bin Ghazwan menulis surat kepada khalifah untuk meminta izin membangun perumahan yang diperuntukkan bagi tentara tersebut. Umar pun membalas permohonan itu dengan menyatakan, "Jika kamu ingin membangun rumah untuk mereka berdekatan dengan padang gembalaan dan air, maka buatlah laporan kepadaku secara rinci." Utbah pun mendeskripsikan tempat yang akan digunakannya untuk membangun perumahan tersebut dengan detail. Ketika surat tersebut sampai di tangan khalifah, maka beliau memberikan izin kepada Utbah untuk membangun perumahan tersebut. Dibangunlah di tempat itu masjid, kantor pemerintahan, dan komplek perumahan. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya kota Basrah. Ketika Basrah telah dibangun dan menjadi sebuah kota yang hidup, kemudian banyak jamaah haji yang berangkat haji dari sana. Maka Abu Musa al-Asy'ari yang ketika itu bertugas di sana mempunyai gagasan untuk menggali sumur atau sumber air sepanjang rute perjalanan dari Basrah hingga ke Mekah, yaitu rumah kelima dari rumah-rumah di sepanjang rute perjalanan haji dari Basrah hingga ke Mekah al-Mukarrabah. Dengan kebijakan tersebut, maka persediaan air pun melimpah. Pada tahun 18 Hijriah, setelah membangun Basrah, Umar bin Khattab melihat bahwa aliran sungai di Irak menghalangi kontak atau komunikasi langsung yang bisa menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Maka Umar pun sengaja membangun Kufah agar bisa menjadi benteng terdepan bagi tentara kaum muslim. Dari sana, mereka bisa bertolak untuk melakukan penaklukan di wilayah timur, dan kesanalah mereka berlindung jika mendapatkan serangan dari musuh. Syekh At-Tariq At-Tabari dalam kitabnya Tariqul Umam wal Mulk telah menutupkan peristiwa tahun 18 Hijriah tentang alasan pembangunan kota Kufah. Dituturkan bahwa setelah Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Irak dan mengalahkan Persia, ia singgah di ibu kota mereka Al-Madain. Saat itu ia mengutus utusan untuk menghadap Khalifah Umar bin Khattab untuk memberitahukan ihwal penaklukan tersebut. Ketika utusan itu sampai, warna dan kondisi mereka pun berubah. Umar pun menanyakan sebab perubahan tersebut. Maka mereka menjawab, "Negeri itu telah menyelimuti semangat kami." Setelah itu Umar pun mengirim Sulaiman dan Huzaifah. Keduanya pun tidak menemukan tempat yang lebih baik ketimbang tempat di mana Kufah sekarang berada, karena letaknya yang lebih tinggi dari permukaan sungai Efrat dan terlindung sehingga tidak akan tergenang luapan sungai Efrat meski letaknya dekat dengan sungai tersebut. Di tempat itulah Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memerintahkan untuk membangun kota Kufah.